Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Mitaruna Sabila dengan NPM 234111012 dan kelas MNJ 22DX. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Apa sih analisis keuangan itu? Nah, analisis keuangan itu adalah kegiatan menganalisis suatu keuangan menggunakan konsep standar akuntansi keuangan. Definisi rasio. Rasio disebut juga sebagai perbandingan jumlah yang merupakan hubungan antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya, di mana perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Definisi rasio keuangan. Apa sih definisi rasio keuangan itu? Definisi rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dan mempergunakan formula-formula yang dianggap respektif untuk ditetapkan sebagai rasio keuangan. Sangat penting gunanya untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan sendiri dimulai dengan laporan keuangan dasar, yaitu neraca perhitungan, rugi laba, dan laporan arus kas. Nah, di sini ada manfaat dan penggunaan analisis rasio keuangan. Manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan, yaitu 1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. 2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Yang ketiga, analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi rasio yang akan dihadapi, dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan, pembayaran bunga, dan pengambilan pokok pinjaman. Yang keempat, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Keunggulan analisis rasio keuangan adalah analisis rasio keuangan mempunyai keunggulan sebagai berikut. 1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtiar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan. Laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi. Menstratasikan size perusahaan lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan atau melihat perkembangan perusahaan secara periode, atau tim sales lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Nah, di sini ada kelemahan analisis rasio keuangan. Ada beberapa kelemahan dengan dipergunakannya analisis secara rasio. Analisis secara rasio keuangan, yaitu penggunaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang relatif terhadap kondisi suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan sebagai peringatan awal dan bukan kesimpulan akhir. Setiap data yang diperoleh dan dipergunakan dalam menganalisis adalah bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Pengukuran rasio keuangan yang banyak yang bersifat artifaktual. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.